Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3081. Ledakan. Dengan suara teredam, koper yang hendak dibuka ditutup kembali. Sebuah kaki di kotak mencegah Bieber membukanya. Bieber sangat marah, dan baru saja akan menegur orang yang berani menghentikannya membuka kotak itu, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat Stephen Lin. Menghadapi pria terkuat di dunia itu, semua amarah Bieber langsung ditelan olehnya. Kemudian, Bieber menoleh untuk melihat Cameron. "Tuan Lin, apa yang kamu lakukan?" Cameron bertanya dengan heran. "Yang mulia, Taylor adalah teman saya. Saya tidak bisa hanya duduk dan melihatnya dipermalukan. Saya meminta Yang Mulia Raja untuk menunjukkan wajah saya," kata Stephen Lin datar. "Aku juga tidak ingin melakukan ini, tapi ini tentang harta peninggalan ayahku, jadi aku harus melakukannya," kata Cameron. "Yang Mulia, sebagai orang paling kuat di dunia yang baru saja disebutkan hari ini, saya jamin dengan kepribadian saya bahwa Taylor tidak akan mencuri mutiara bercahaya Anda," kata Stephen Lin. "Oh." Cameron mengangkat alisnya, seolah sedikit terkejut dengan kata-kata Stephen Lin, sementara Taylor menatap Stephen Lin dengan penuh semangat. Dia tidak berharap Stephen Lin begitu mempercayainya. Perasaan dipercaya ini hampir membuat air mata ke matanya. "Tuan Lin, saya hanya ingin membuka sebuah kotak. Itu bukan masalah besar," kata Cameron. "Bagi bangsawan Barat, wajah lebih penting daripada apapun. Koper adalah masalah privasi pribadi. Jika Anda membuka kopernya di depan umum, itu sama saja dengan menelanjanginya di depan umum," kata Stephen Lin. "Ini di negara Barat kita, bukan di negara busuk mereka. Tuan Lin, bukannya aku tidak memberimu wajah ini hari ini, hanya saja dia adalah tersangka sekarang. Jika dia ingin menghilangkan kecurigaannya, dia bisa hanya mengemudi," kata Cameron. "Tidak bisakah wajahku menghentikanmu membuka kotak itu?" Stephen Lin bertanya. "Tidak masalah wajah siapa." Cameron menggelengkan kepalanya. "Apakah wajahku tidak sebagus mutiara malam?" Stephen Lin bertanya dengan bercanda. "Ini peninggalan ayahku," kata Cameron. Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Yang Mulia, sepertinya Anda percaya bahwa Ye Mingsu ada di dalam kotak." Petik 2. "Apa maksudmu?" Cameron bertanya dengan cemberut. "Jika kamu tidak percaya bahwa Ye Mingsu ada di dalam kotak, mengapa kamu bahkan tidak memberiku wajah? Jika Ye Mingsu benar-benar peninggalan yang diberikan kepadamu oleh ayahmu dan merupakan hartamu, maka itu tidak akan terjadi. Begitu mudah dicuri, menurutmu begitu?" Stephen Lin bertanya. "Oh, apa maksudmu aku berbohong?" tanya Cameron dengan tatapan kosong. "Tentu saja kamu tidak akan berbohong, tetapi apa yang terjadi hari ini agak terlalu tidak normal. Kami akan memberikan penghargaan di arena gurun, tetapi kamu membawanya ke istana. Kita bisa saja berada di istana. Penghargaannya adalah disajikan di aula, tetapi Anda bersikeras menghabiskan lebih dari 1 jam untuk membangun panggung. Kami bisa saja menunggu di aula lebih dari 1 jam, tetapi Anda bersikeras agar seseorang membawa kami mengunjungi istana. Anda memasuki aula harta karun, dan kemudian aula harta karun dicuri, dan kemudian Anda memutuskan bahwa Taylor adalah tersangka, dan bahkan membuka kotak Taylor dengan risiko menyinggung keluarga kerajaan yang korup dan saya. Semua ini terlalu abnormal." "Beberapa," kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, banyak orang terkejut. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Taylor telah dibawa untuk mengunjungi Treasure Hall. "Apa maksudnya?" tanya Cameron. "Tentu saja ini tidak menjelaskan apa-apa, tetapi jika saya menghubungi Anda dan meminta pejabat Anda menghabiskan banyak uang untuk membeli jas raja dari saya, itu mungkin menjelaskan sesuatu," kata Stephen Lin. "Itu 2 hal yang berbeda," kata Cameron dengan wajah gelap.
Apakah itu dua hal yang berbeda? Saya percaya bahwa setiap orang yang hadir harus memiliki penilaian mereka sendiri. Setiap orang, hanya beberapa jam yang lalu, Yang Mulia Raja meminta saya untuk membeli jas raja, yang mana Taylor direnggut oleh Bob. Sebuah jas, tetapi saya menolaknya, karena jas itu milik Taylor, dan saya akhirnya mengembalikan jas itu ke Taylor. Saya yakin Taylor seharusnya menolak permintaan Yang Mulia untuk membeli jas itu, bukan? Stephen Lin menatap Taylor dan bertanya. Memang ada hal seperti itu. Seorang pria bernama Corbett menemukan saya ketika saya berada di arena seni bela diri, dan mengatakan bahwa dia ingin membeli jas raja dari saya, dan harganya 10 miliar dolar AS, tetapi saya menolaknya karena ini hal kerajaan kami, kata Taylor. Jadi, apa tujuan dari apa yang disebut pencurian Ye Mingsu ini? Yang Mulia Raja seharusnya tahu lebih baik daripada orang lain, bukan? Stephen Lin menatap Cameron dan bertanya. Bab 3082. Orang-orang di sekitar juga mengerutkan kening pada Cameron saat ini. Menurut apa yang dikatakan Stephen Lin, semua orang telah membuat penilaian. Kemungkinan besar Cameron hanya ingin membeli jas raja tetapi gagal, jadi dia sengaja mengatur pencurian mutiara malam untuk menjaga Taylor. Selama Taylor tetap tinggal, bukankah mudah bagi Cameron untuk mendapatkan jas raja? Meskipun tidak ada bukti langsung untuk apa yang dikatakan Stephen Lin, ada banyak keraguan tentang pencurian. Itu sendiri seperti yang dikatakan Stephen Lin, jika mutiara malam Arktik benar-benar barang yang sangat berharga, bagaimana bisa dicuri dengan begitu mudah? Dan apa pentingnya Taylor mencuri mutiara malam Arktik? Sejujurnya, meskipun mutiara malam Arktik adalah harta karun, itu jelas bukan harta karun, itu akan lebih penting bagi Cameron setelah disebut sebagai peninggalan ayah oleh Cameron, tetapi bagaimanapun juga itu bukan peninggalan ayah Taylor, bukan? Jika Taylor benar-benar ingin mencuri sesuatu, pasti ada sesuatu yang lebih berharga daripada mutiara bercahaya di aula. Harta karun, jadi mengapa dia memilih mutiara bercahaya Arktik? Semua orang melihat kotak itu. Ada 9 dari 10 mutiara malam asli di dalam kotak itu, lagi pula, benda itu telah disimpan di dalam mobil, dan terlalu mudah bagi Cameron untuk memulai dengan kotak seperti itu. Stephen Lin, apakah kamu tahu konsekuensi memfitnah raja negara mereka di suatu negara? Cameron bertanya dengan wajah gelap. Saya tidak bermaksud menghina Anda, Yang Mulia, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya yakin teman saya tidak akan mencuri Ye Mingsu Anda. Jika Anda ingin menyelamatkan saya, biarkan teman saya pergi, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Mendengar perkataan Stephen Lin, semua orang yang hadir mengerti bahwa Stephen Lin sedang turun tangga untuk Cameron. Jika Cameron turun tangga saat ini dan membiarkan Taylor pergi, maka masalahnya akan selesai seperti ini. Jika Cameron tidak melepaskan Taylor, maka semuanya akan menjadi rumit. Tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi pada Stephen Lin setelah dia dinobatkan sebagai yang terkuat di dunia saat ini. Stephen Lin berada di istana, dikelilingi oleh sistem pertahanan senjata paling canggih di istana, bahkan untuk Stephen Lin. Salah satu pemain terkuat dunia mungkin tidak memiliki banyak peluang saat menghadapi senjata panas top dunia. Mungkin Stephen Lin dapat menggunakan kebangkitan 3 persepsi untuk menjatuhkan Cameron di udara, tapi terus kenapa? Begitu Stephen Lin mengambil tindakan terhadap Cameron, itu tidak hanya akan menjadi keluhan pribadi yang sederhana, tetapi akan naik ke tingkat seluruh negeri, dan bahkan dapat menyebabkan perang. Akankah Stephen Lin menyeret negaranya ke dalam api perang untuk seseorang dari negara yang korup? Bahkan jika Stephen Lin bersedia, apakah pejabat senior Longguo bersedia? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak banyak orang saat ini, tetapi saat ini Stephen Lin hanya menatap Cameron dengan tenang. Pada saat yang sama, jauh di benua lain, Pangeran Wesley menyambut seorang tamu terhormat. Dia tidak ingin bertemu orang ini pada awalnya, tetapi Yang Mulia Ratu secara pribadi memerintahkan agar dia harus bertemu,
dan menyatakan cukup kebaikan kepada pihak lain, yang membuatnya harus bertemu orang ini. Di dalam rumah Wesley, Wesley duduk berhadap-hadapan dengan para tamu. Duduk di hadapan Wesley adalah seorang pria kulit kuning paruh baya dengan senyum di wajahnya. Tapi senyuman seperti itu sangat dibenci di mata Wesley, karena senyuman ini sepertinya mewakili semacam deklarasi kemenangan. Su Zhenping, aku tidak menyangka kamu bisa melakukan pekerjaan yang mulia Ratu, kata Wesley tanpa ekspresi. Su Zhenping, yang duduk berhadapan dengan Wesley, berkata sambil tersenyum, ayahku dan Yang Mulia telah memiliki hubungan dekat selama bertahun-tahun, dan aku juga memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaanmu. Yang Mulia berpikir tentang keluarga kerajaan, jadi dia secara alami akan tahu siapa yang harus didekati dan siapa yang harus diajak bicara. Pergi jauh. Petik 2. Jadi, apa tujuanmu datang kepadaku kali ini? Untuk memperingatkanku dan menjauhkanku dari Stephen Lin. Wesley bertanya. Saya tidak berani memperingatkan Yang Mulia, karena Yang Mulia adalah pewaris masa depan keluarga kerajaan dan co-lord seluruh Eropa. Saya baru saja membawa beberapa bisnis ke pangeran, beberapa bisnis yang tidak dapat diatur oleh keluarga kerajaan. Kaki sebelumnya, tetapi mereka benar-benar ingin menginjakkan kaki, kata Su Zhenping. Oh, Wesley mengangkat alisnya dan bertanya, misalnya. Banyak, Anda harus tahu bahwa keluarga kerajaan dari negara yang korup benar-benar kehilangan prestise setelah kerusuhan terakhir. Sedikit menurun, tetapi jika Anda korup keluarga kerajaan tidak dapat membawa manfaat yang cukup besar dan berkelanjutan bagi rakyat di negara yang korup, maka mungkin kerusuhan akan terjadi lagi, dan bisnis yang saya bawa ke keluarga kerajaan cukup untuk menghidupkan kembali seluruh ekonomi koruptor. Negara, setelah ekonomi direvitalisasi dan orang-orang menghasilkan banyak, tentu saja mereka tidak akan memiliki pemikiran lain, kata Su Zhenping. Wesley mengerutkan kening, memandang Su Zhenping, dan berkata, ada pepatah di Longguo bahwa Anda harus sopan tanpa melakukan apapun. Anda tidak akan mengirim bisnis ke pintu Anda tanpa alasan. Apa persyaratan Anda? Cukup bekerja. Sama dengan Stephen, kata Su Zhenping. Tidak mungkin, Stephen Lin adalah temanku. Wesley menggelengkan kepalanya. Dia adalah temanmu, tapi dia bukan teman orang-orang di negara yang korup. Yang Mulia, kamu harus tahu bahwa perkumpulan Illuminati kita saat ini sedang mengepung Stephen Lin di seluruh dunia, dan kerjasamamu dengan Stephen Lin tidak hanya akan gagal untuk mendapatkan manfaat yang cukup, tetapi juga dapat mengekspos keluarga kerajaan Anda ke bawah todongan senjata Illuminati kami. Petik 2. Yang Mulia Ratu berpandangan jauh ke depan dan menyadari hal ini, jadi dia meminta saya untuk bertemu dengan Anda untuk membahas masalah ini. Yang Mulia tidak boleh hancurkan seluruh negara yang korup karena emosi pribadi. Situasi keseluruhan kaum bangsawan, kata Su Zhenping datar. Apakah kamu mengancamku? Wesley bertanya dengan marah. Tidak, aku tidak mengancammu, aku hanya mengajarimu bagaimana melakukan sesuatu, kata Su Zhenping tanpa ekspresi. Bab 3083. Keluar, Su Zhenping, keluar dari istanaku, aku tidak akan mengkhianati temanku, dan aku juga percaya bahwa temanku pasti akan melewati masa sulit ini. Wesley jelas marah dengan kata-kata Su Zhenping, hitam wajahnya menunjuk ke lokasi pintu. Yang Mulia, pikirkanlah. Jika saya pergi, semua kerja sama antara Illuminati dan keluarga kerajaan yang korup akan sia-sia, Su Zhenping tertawa. Kalau begitu biarkan dia sia-sia, aku tidak peduli, kata Wesley dengan bangga. Ini jelas bukan sesuatu yang tidak kamu pedulikan jika kamu tidak peduli. Lagi pula, kamu tidak memiliki keputusan akhir tentang negara yang korup ini, kata Su Zhenping. Wajah Wesley menjadi gelap, dan ketika dia hendak menegur Su Zhenping, sebuah suara datang dari luar pintu. Yang Mulia ada di sini. Petik 2. Ketika Wesley melihat Yang Mulia muncul di hadapannya dengan dukungan kepala pelayan, Wesley menyadari bahwa ada beberapa hal yang tampaknya berada di luar kendalinya.
Sang ratu sudah lama tidak muncul di depan umum karena kesehatannya, dan banyak urusan keluarga kerajaan diserahkan kepadanya untuk ditangani. Hari ini, sang ratu muncul dengan tubuh yang sakit demi Su Zhenping, yang sangat jelas. Benar saja, kata-kata pertama sang ratu membuat Wesley merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Wesley, kamu adalah teman baik yang menghargai cinta dan kebenaran, tetapi kamu bukan putra mahkota yang baik. Kamu harus memikirkan negaramu sendiri, bukan yang disebut temanmu. Ratu berkata dengan nada lembut bahwa tidak orang bisa membantah. Yang mulia, saya sangat optimis tentang grup Lin, kata Wesley. Saya juga sangat optimis tentang Illuminati. Apakah kita perlu mengadakan parlemen untuk memberikan suara pada pandangan kita masing-masing? Tanya Ratu. Tidak. Tidak perlu. Wesley menggelengkan kepalanya. Saya meminta Presiden Su untuk datang kepada Anda, bukan karena saya ingin Anda mengusirnya. Presiden Su adalah teman kami. Saya percaya bahwa keluarga kerajaan kami akan memiliki banyak proyek kerja sama dengan Presiden Su di masa depan. Apa yang Anda harus dilakukan adalah mengimplementasikan proyek ini dengan baik, mengerti maksudku? Tanya Ratu. Tapi aku sudah menandatangani kontrak dengan Lin Group, kata Wesley. Kalau begitu cari alasan untuk mengakhirinya, kata Ratu. Bagaimana semangat kontrak bisa menjadi lelucon seperti itu? Wesley berkata dengan bersemangat. Semangat kontrak, jika hal semacam ini benar-benar ada, maka negara kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Wesley, duduklah dan bicara baik-baik dengan Presiden Su, atau kamu bisa kembali ke Kastil Wensing, kata Ratu. Kastil Wensing adalah kastil tua yang diwarisi oleh keluarga kerajaan selama ratusan tahun, dan sudah lama tidak ada yang tinggal di dalamnya. Wesley tahu apa maksud Ratu. Selama dia tidak berbicara dengan Su Zhenping, dia akan terlempar ke limbo. Wesley memandang Su Zhenping. Yang mulia, bisakah kita bicara sekarang? Kata Su Zhenping sambil tersenyum. Mari kita bicarakan. Wesley akhirnya mengalah. Jika dia hanya menghadapi Su Zhenping, dia tentu saja tidak perlu takut, tetapi Ratu sudah berdiri di sisi Su Zhenping. Meskipun dia memegang kekuasaan, Ratu memiliki hak terakhir interpretasi apa yang disebut kekuatan China akan sia-sia. Karena itu, dia tidak berani membantah, apalagi melawan. Stephen, maafkan aku. Wesley hanya bisa meminta maaf kepada Stephen Lin di dalam hatinya. Di sisi lain, di istana Raja Sidi. Saat ini, suasana tegang di sini tidak lebih buruk dari Wesley. Stephen Lin menurunkan tangga untuk Cameron, dan Cameron jelas tidak ingin turun tangga. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia berkata, Stephen Lin, kamu yang terkuat di dunia, aku tidak ingin menjadi dengan Anda tetapi jika Anda menutupi kemungkinan pencuri, maka saya hanya dapat menganggap Anda sebagai kaki tangan pencuri dan menjatuhkan Anda. Petik 2. Turunkan aku. Stephen Lin melihat senjata di sekitar istana. Targetkan Taylor. Hanya mengandalkan hal-hal ini, Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Ini adalah istana kerajaan, bahkan jika kalian semua ada di sini, selama aku mengatakan sepatah kata pun, aku dapat mempertahankan kalian semua. Aku tahu kalian mendapat banyak dukungan, tapi itu percuma. Aku yakin kalian tidak berani melakukannya. Mengambil tindakan terhadap saya. Untuk Taylor negara yang korup, itu tidak layak, kata Cameron. Tuan Lin, Anda tidak perlu membela saya. Karena dia ingin melihat koper saya, biarkan dia melihatnya, kata Taylor. Dia bisa mempertahankan martabatnya dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak ingin teman-temannya mendapat masalah karena dia, jadi dia memilih untuk bersikap lunak. Tidak, dengan saya di sini hari ini, tidak ada yang bisa melihat koper Anda. Stephen Lin berkata, membungkuk untuk mengangkat koper, dan kemudian melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, semuanya, karena penghargaan sudah berakhir, ayo pergi. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin keluar sendiri. Ketika semua orang melihat pemandangan ini,
mereka semua berdiri diam di tempat. Ini lelucon, Stephen Lin sekarang diserang, siapa yang berani keluar dari istana bersamanya? Jika Cameron menjadi gila dan membiarkan meriam laser di luar mengarah ke pengeboman Stephen Lin, bukankah dia akan sial dengannya? Bab 3084. Taylor, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Ayo pergi, teriak Solo kepada Taylor, lalu berjalan keluar di belakang Stephen Lin. Kiaoma memegang tongkat di tangannya dan berjalan keluar bersama dengan ekspresi tegas. Melihat adegan ini, Taylor sangat terkejut di dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu, dia keluar bersama Stephen Lin. Melihat Stephen Lin dan yang lainnya berjalan keluar dari istananya dengan percaya diri, Cameron berkata dengan ringan, aktifkan sistem api istana. Ya, Lin. Stephen memegang koper di satu tangan dan mengikuti Solo, Kiaoma, dan Taylor. Bersama-sama mereka dengan tenang berjalan keluar dari istana. Saat itu malam, dan seseorang dapat dengan jelas melihat meriam laser memancarkan cahaya di kegelapan sekitarnya. Ini adalah perwujudan dari meriam laser yang diaktifkan. Pada saat yang sama, di udara, pesawat tempur tak berawak terbang ke langit, menutupi seluruh langit. Hanya dalam belasan detik, angkatan bersenjata terkuat di istana diaktifkan. Melihat semua ini, semua orang merasa kedinginan. Di hadapan senjata berteknologi tinggi, manusia benar-benar terlalu kecil. Meski Stephen Lin sudah cukup kuat, tapi di hadapan begitu banyak senjata, apa gunanya kekuatannya? Dengan begitu banyak senjata yang ditembakkan pada saat bersamaan, kemungkinan apa lagi yang dia miliki selain kematian? Tuan Lin, masalah ini dimulai karena saya. Kalian pergi, berikan kopernya, saya akan pergi mencari Cameron. Taylor melihat begitu banyak senjata, dan tahu bahwa tidak ada kemungkinan orang-orang ini melarikan diri, jadi dia benar Stephen Lin berkata demikian. Sebenarnya, untuk pertempuran terkuat di dunia ini, saya menyiapkan kartu Hall, tapi sayangnya tidak ada yang layak saya gunakan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kartu berlubang. Semua orang memandang Stephen Lin dengan ekspresi bingung dan terkejut. Aku hanya ingin membiarkan semua orang melihat momen ini, aku menertawakanmu, kata Stephen Lin, berjalan maju dengan kepala terangkat tinggi. Mata semua orang tertuju pada Stephen Lin, dan semua orang ingin tahu tentang jenis kartu apa yang bisa digunakan Stephen Lin saat ini. Di bawah pengawasan semua orang, Stephen Lin berjalan sejauh 10 atau 20 meter ke tengah alun-alun di depan ruang perjamuan. Titik merah yang tak terhitung jumlahnya terkonsentrasi pada tubuh Stephen Lin saat ini. Selama Cameron memberi perintah, senjata top dunia akan langsung menenggelamkan Stephen Lin. Mungkin tubuh Stephen Lin begitu kuat sehingga dia bahkan bisa menahan laser, tetapi ketika menghadapi begitu banyak senjata panas, tidak ada yang akan percaya bahwa Stephen Lin bisa menahannya. Salty. Stephen Lin bergumam pada dirinya sendiri, mengangkat tangannya ke udara. Banyak orang memandang ke langit. Langit gelap gulita, seolah tidak ada apa-apa di sana. Pada saat yang sama, Cameron, yang duduk di singgasana, sudah berjalan ke pintu, memandang Stephen Lin, yang mengangkat satu tangan di atas kepalanya, dan mengerutkan kening. Apa yang akan dia lakukan? Pada saat ini, cahaya merah redup muncul di bawah langit. Saat berikutnya, lampu merah jatuh dengan cepat, disertai dengan suara menusuk telinga menembus udara. Apa? Semua orang memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Suara pecahnya udara datang dari udara menuju tanah seperti air pasang, seperti kuku yang menggores pintu besi. Perasaan itu membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Dalam sekejap, cahaya merah jatuh dari langit ke tanah. Ledakan. Dengan suara keras, lampu merah menembus drone yang terbang di udara, dan dengan ledakan drone tersebut, lampu merah akhirnya jatuh ke tangan Stephen Lin. Semua orang memandangi tangan Stephen Lin. Dia sekarang memiliki palu di tangannya. Palu. Wajah banyak orang berubah. Sejak Stephen Lin memberi ultimatum kepada Bogut, banyak orang telah melihat palu. Palu itu bukan senjata Stephen Lin,
bahkan direnggut oleh Bogut selama pertempuran antara Stephen Lin dan Bogut. Adegan pertempuran selanjutnya tidak lengkap, tetapi semua orang masih ingat bahwa ada palu yang menemani Stephen Lin dan Bogut dalam pertempuran, dan palu itu sepertinya yang dipegang Stephen Lin. Benar-benar hal yang bagus, dan tidak sia-sia aku telah mengeluarkan energi untuk membiarkanmu terbang di udara. Stephen Lin menyentuh Doomhammer di tangannya dan berkata dengan emosi. Faktanya, ketika dia datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran terkuat di dunia, dia meminta Zhao Tuntian untuk meminjam Doomhammer. Tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan, dan dalam beberapa hari terakhir dia telah menggunakan energi gelap untuk mengubah Doomhammer hanging di langit pada ketinggian 1000 meter. Tidak ada yang tahu bahwa dia membawa artefak seperti itu. 5 jari Stephen Lin mengepal erat. Kekuatan yang kuat disalurkan langsung ke Doomhammer. Saat berikutnya, Doomhammer mulai tumbuh lebih besar. Kecepatan pertumbuhan Doomhammer di luar imajinasi, dan itu menjadi lebih besar dari Stephen Lin dalam sekejap mata. Pegangan palu saja panjangnya lebih dari 2 meter, dan kepala palu berukuran hampir sama dengan Stephen Lin. Di bawah palu seperti itu, tubuh Stephen Lin terlihat jauh lebih kecil, seperti bayi yang memegang palu besar untuk masuk. Apa itu? Cameron bertanya dengan ngeri. Tidak ada pejabat di sekitarnya yang tahu karena mereka tidak tahu apa itu. Pecahkan aku. Mata Stephen Lin berkilat dingin, lalu dia membanting palu godam ke tanah. Bab 3085. Gemuruh. Suara besar bergema di seluruh langit berbintang. Banyak orang di ibu kota West Country terbangun dari tidurnya, mengira gempa akan datang, sehingga mereka lari keluar rumah dengan panik. Tetapi ketika mereka sampai di jalan, mereka menemukan bahwa segala sesuatu di sekitar mereka masih utuh, dan sama sekali tidak terlihat seperti gempa bumi. Tapi karena tidak ada gempa bumi, mengapa ada suara yang begitu keras, dan mengapa masih ada getaran di tanah? Banyak orang bingung. Saat ini, Istana Raja Barat. Stephen Lin keluar dari istana bersama Taylor dan yang lainnya. Di belakangnya, setengah dari tembok istana yang menjulang tinggi telah runtuh. Meriam laser di tembok kota dan senjata di dalam tembok kota semuanya hancur di bawah reruntuhan. Drone di udara cukup beruntung untuk melarikan diri, tetapi gelombang kejut yang besar memaksa mereka untuk terlempar ratusan meter jauhnya, dan banyak dari mereka bertabrakan dan jatuh ke tanah dan meledak. Api muncul di mana-mana di istana. Di istana, ruang perjamuan masih utuh, tetapi retakan muncul di tanah. Cameron duduk di tanah, dengan 3 retakan yang sangat mencolok di tanah di bawah kakinya. Di depannya, ketiga retakan ini datang dari depan. Tidak hanya di bawah kakinya, di sekelilingnya juga banyak retakan yang memanjang dari depan. Lihatlah di mana Stephen Lin awalnya berdiri. Sebuah lubang dengan diameter lebih dari 10 meter terlihat jelas. Bagian tengah lubang relatif dalam, dan menjadi lebih dangkal saat keluar, dan terus menyebar keluar, tetapi masih banyak retakan yang terlihat di tempat-tempat yang tidak ada amblesan. Guo, Yang Mulia Raja, ya, apakah kamu ingin melepaskan tembakan? Seorang pejabat dari kerajaan Sidi di sebelahnya berkata dengan suara bergetar. Pergi. Pergi. Kamu bisa pergi jika kamu berani. Teriak Cameron bersemangat seperti burung yang ketakutan. Para pejabat di sekitarnya tidak bisa berkata apa-apa. Melihat sosok yang menyusut di kejauhan, mereka sudah menganggapnya sebagai iblis di dalam hati mereka. Hanya setan yang bisa menghancurkan tembok istana dengan satu gerakan. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Meski sistem senjata istana masih memiliki efektivitas tempur yang kuat, meski area yang runtuh hanya menyumbang kurang dari 1/10 dari seluruh istana. Namun, dengan langkah ini, semua pejabat kerajaan Tanah Barat, termasuk raja mereka, telah ketakutan setengah mati. Tidak ada yang berani menembak, karena mereka semua tahu bahwa begitu mereka menembak, maka mungkin istana ini akan dihancurkan sepenuhnya oleh Stephen Lin. Dia pasti memiliki kekuatan seperti itu. Di sisi lain,
Stephen Lin memimpin kerumunan keluar dari istana. Semua orang mengikuti Stephen Lin, bahkan orang kulit putih dengan diskriminasi ras yang serius memandang Stephen Lin dengan antusias. Saat ini, Stephen Lin seperti dewa yang datang ke dunia di mata semua orang, dan dia sepenuhnya menunjukkan kata tak terkalahkan kepada semua orang. Dialah yang membuat semua orang mengerti bahwa mungkin tenaga kerja benar-benar bisa melawan teknologi mutakhir. Oke, ayo pergi, semuanya, kembali ke rumah masing-masing. Kali ini pertempuran terkuat di dunia telah berakhir. Sampai jumpa lagi. Stephen Lin melihat bahwa kerumunan tidak berniat bubar sama sekali, jadi dia hanya bisa berhenti dan menyapa semua orang. Kata, Tuan Lin, saya berharap dapat melihat penampilan Anda yang luar biasa lagi di pertempuran terkuat dunia berikutnya. Kata pejabat komite penyelenggara pertempuran terkuat di dunia. Tuan Lin, Anda akan menjadi idola dan tujuan saya selama sisa hidup saya. Kata seorang prajurit. Stephen, yang mulia dan saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Kata Taylor. Tuan Lin, suku kami menyambut Anda, kata Kiaoma. Aku hampir tidak bisa mengikuti jejakmu sebelumnya, tapi sekarang kamu telah meninggalkanku jauh di belakang, kata Solo. Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang satu persatu, dan akhirnya memilih untuk pergi sendiri. Tujuan dia keluar dari perjalanan ini telah selesai, jadi hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyelesaikan ide di benaknya, jadi perhentian berikutnya telah ditentukan. Semua orang telah meninggalkan negara barat. Taylor duduk di pesawat ke negaranya sendiri dan dengan bersemangat menelepon Wesley. Saat ini, di negara yang korup, di istana. Bab 3086. Su Zhenping dan Wesley duduk di meja dengan kontrak di depan mereka. Wesley memegang pulpennya, dan tangan yang memegang pulpen itu agak memutih karena terlalu banyak tenaga. Tanda tangani, Yang Mulia, kata Su Zhenping sambil tersenyum. Wesley menarik napas dalam-dalam dan hendak menandatangani, ketika ponselnya berdering. Wesley mengangkat telepon dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah panggilan Taylor. Wesley sedikit terkejut, meletakkan pulpennya dan mengangkat telepon. Suara bersemangat Taylor datang dari telepon. Yang Mulia, Anda pasti tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Petik 2. Wesley berjalan ke samping sambil memegang telepon. Beberapa menit kemudian, Wesley berjalan kembali ke meja. Bolehkah aku menandatanganinya? Tanya Su Zhenping. Wesley tersenyum, lalu mengambil dokumen di atas meja, dan merobeknya di depan Su Zhenping. Kulit Su Zhenping berubah, dan dia bertanya, Yang Mulia, apa yang Anda lakukan? Presiden Su, saya telah berubah pikiran. Saya tidak akan bekerja sama dengan Anda, begitu pula keluarga kerajaan dari negara yang korup. Tuan, Stephen Lin akan menjadi mitra kita selamanya, kata Wesley. Yang Mulia, apakah Anda gila? Apakah Anda ingin melanggar perintah Yang Mulia? Su Zhenping menatap Ratu. Ratu juga marah dengan tindakan Wesley, dan dia menegur dengan penuh semangat, Wesley, Anda tidak memiliki keputusan akhir tentang urusan keluarga kerajaan. Tuanku, jika Anda ingin saya menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika Anda kehilangan seorang teman yang penuh kasih dan baik, maka Anda memaksa saya untuk menandatangani kontrak ini. Kata Wesley. Apa yang tidak berterima kasih? Apa yang kamu bicarakan? Tanya Ratu, mengerutkan kening. Baru saja, setengah jam yang lalu, untuk menjaga jas Raja Taylor, Stephen Lin tidak ragu untuk menghadapi Raja Cameron dari kerajaan Westland, menggunakan metode keras untuk menakut-nakuti Cameron, dan akhirnya membiarkan Taylor berhasil mengalahkan Raja. Baju perang dibawa kembali ke negara kita. Wesley berkata dengan keras. Apa yang terjadi, Wesley? Ratu bertanya dengan tergesa-gesa. Wesley secara singkat berbicara tentang apa yang terjadi di istana Raja Sidi barusan. Apakah Cameron gila? Dia bahkan berani meretas harta kita, kata Ratu dengan marah.
Selama dia bisa menjebak Taylor dan menahan Taylor di kerajaan Westland, maka dia memiliki banyak cara yang sah untuk mengambil pakaian perang raja kita. Jika Stephen Lin tidak melakukannya, pakaian perang raja tidak hanya akan hilang, Taylor juga akan hilang. Dipertanyakan, dan kami bahkan keluarga kerajaan kami yang korup akan malu karena ini. Semua orang akan mengatakan bahwa ada pencuri yang memalukan di keluarga kerajaan kami. Stephen Lin telah menyelamatkan wajah keluarga kerajaan kami, harta kami, dan orang-orang kami dengan miliknya sendiri upaya. Jika demikian kami masih bekerja sama dengan Xu Zhenping dan meninggalkannya, jadi wajah apa yang harus kami terus menyebut diri kami keluarga kerajaan? Wesley bertanya dengan keras. Wajah ratu tiba-tiba menjadi gelap, menjadi sedikit mendung dan tidak pasti. Yang mulia, ini tidak lebih dari masalah sepele, kata Xu Zhenping dengan tergesa-gesa. Mendengar kata-kata Xu Zhenping, wajah ratu menjadi gelap, dan dia berkata, Kapten pengawal kerajaan kita difitnah sebagai pencuri, apakah ini masalah sepele? Aku tidak bermaksud begitu. Xu Zhenping ingin menjelaskan, tapi ratu menyela kata-katanya. Presiden Xu, meskipun aku benar-benar ingin bekerja sama dengan Illuminati, tapi saat ini mungkin ini bukan waktunya bagi kita untuk bekerja sama, silakan saja. Ratu berkata dengan ekspresi kosong. Ini. Xu Zhenping tidak menyangka bahwa keadaan akan berubah seperti itu. Dia merenung selama beberapa detik dan berkata, dalam hal ini, mari kita tunda kerja sama kita untuk saat ini, Yang Mulia, meskipun Stephen Lin adalah kuat dalam kekuatan, tetapi bagaimanapun, ini adalah dunia standar emas, dan saya harap kita dapat bekerja sama di masa depan. Petik 2. Setelah berbicara, Xu Zhenping membungkuk kepada ratu, lalu berjalan menuju pintu. Terima kasih, Ibu, kata Wesley dengan penuh semangat kepada sang ratu. Saya harap pilihan kita benar. Ratu menghela nafas. Sejujurnya, kerja sama dengan Xu Zhenping tidak terbatas pada berurusan dengan Stephen Lin, tetapi juga untuk merevitalisasi seluruh keluarga kerajaan. Namun, dia tidak bisa memaksa Wesley untuk bekerja sama dengan Xu Zhenping tidak, karena Stephen Lin baru saja memberikan bantuan besar kepada mereka. Jika mereka masih meninggalkan Stephen Lin dengan bantuan sebesar itu, reputasi keluarga kerajaan akan musnah. Saat ini, Stephen Lin sedang menuju ke kediaman Barton dengan pesawat. Dengan berakhirnya pertempuran yang terkuat di dunia, pendirian perkumpulan Taishan sudah dekat, dan pendirian perkumpulan Taishan dapat dipisahkan dari Pangeran Wesley, Yoshino Hideshi, dan bahkan Stephen Lin, tetapi satu-satunya yang tidak dapat dipisahkan adalah Patton. Barton adalah seorang pengusaha, dan dia tidak bisa dibandingkan dengan Pangeran Wesley dalam hal identitas saja. Namun, ketika satu hal dilakukan secara ekstrim, bahkan identitas biasa pun akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Patton adalah orang seperti itu. Dia telah membuat bisnisnya menjadi ekstrim, dan telah menjadi pengusaha yang sangat terkenal di seluruh Eropa bahkan dunia. Bisnisnya mencakup seluruh dunia, dan dia memiliki status yang sangat tinggi di kalangan pengusaha. Ketika dalam hal mendirikan kamar dagang, kepentingan Barton jauh melebihi kepentingan Wesley. Dengan hadirnya Patton, level keseluruhan kamar dagang ada di sana, seperti jika Anda mengadakan pesta, dan ada Jay Chou di pesta ini, maka level keseluruhan pesta ada di sana, dan tidak bisa diturunkan. Jika Stephen Lin ingin masyarakat Taishan melampaui masyarakat Illuminati, Barton adalah orang yang sangat diperlukan, dan bahkan bisa dikatakan sebagai landasan. Jadi setelah pertempuran terkuat di dunia berakhir, Stephen Lin tidak kembali ke China untuk menikmati sorakan rakyat, melainkan terbang langsung ke kediaman Barton dengan pesawat. Saat itu musim dingin, dan Barton sedang berlibur di resornya di pegunungan Alpen. Pesawat Stephen Lin mendarat di bandara terdekat, lalu terbang ke pegunungan Alpen dengan helikopter, dan mendarat di resor Batten di pegunungan luas yang tertutup salju. Resor ini masih merupakan resor yang terbuka untuk umum,
dan tamu yang dihadapinya hampir semuanya adalah orang kaya kelas atas, sehingga celemeknya sangat besar, dan ada beberapa helikopter yang diparkir di atasnya. Andy, sekretaris Barton, telah menunggu di landasan lebih awal. Setelah Stephen Lin turun dari helikopter, Andy melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Lin, Tuan Barton sudah lama menunggu Anda, silakan datang bersamaku." Petik 2. Ya, Stephen Lin mengangguk, mengikuti Andy ke villa. Bab 3087. Pegunungan Alpen hari ini cerah. Gunung-gunung yang tertutup salju menjulang sempurna seperti batu giok putih. Stephen Lin berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, melihat pemandangan salju di luar jendela. Banyak orang bermain ski di gunung salju. Ini bukan resor, tapi resor ski luas. Resor ini hanya setengah dari ukuran lapangan sepak bola, tetapi area salju tertutup seluas ribuan hektar. Di perapian di belakang Stephen Lin, batang kayu menyala terang. Batang kayu yang terbakar ini konon diterbangkan secara khusus dari Asia Tenggara, dan mengeluarkan aroma samar setelah dibakar. Button duduk di sofa dengan dokumen di tangannya. Dokumen ini dikirim oleh Stephen Lin, dan isinya terkait dengan perkumpulan Taisan, seperti struktur anggota perkumpulan Taisan, proses perekrutan pendatang baru, dan hal-hal acak lainnya. Stephen Lin merekrut personel paling profesional di bawah komandonya untuk membuat dokumen semacam itu, dan kemudian membawanya ke Barton sendiri untuk ditinjau oleh Barton. Lagi pula, Patton akan menjadi presiden masyarakat Taisan di masa depan. Pada saat ini, Barton sedang menonton dengan serius. Stephen Lin tahu bahwa dia tidak berhak berbicara dalam hal ini, jadi dia melihat pemandangan salju dan orang-orang yang bermain ski di kejauhan dengan tenang. Menurut apa yang dikatakan Andy, para pemain ski itu adalah teman dan tamu Barton, dan lapangan salju ini bisa dikatakan sebagai lapangan salju terbaik di seluruh pegunungan Alpen. Dikatakan bahwa Barton menghabiskan 10 angka untuk mengambil daerah ini sebagai miliknya, dan memasang jaring pelindung di sekitarnya untuk mencegah warga sipil yang ingin masuk ke sini. Tidak hanya jalur ski yang sangat bagus, tetapi juga mata air panas geotermal alami, yang unik di seluruh pegunungan Alpen. Bahkan jika keluarga kerajaan negara itu ingin berendam di mata air panas, itu harus disetujui oleh Barton. Dari sini, itu tidak sulit untuk melihat identitas Barton ini mengerikan. Itu tidak berhasil. Petik 2. Setelah membaca dokumen itu selama sekitar setengah jam, Barton akhirnya angkat bicara. Stephen Lin berbalik, menatap Barton dan berkata, "Mengapa itu tidak berhasil? Illuminati Anda tahu kerasnya menerima pendatang baru, tapi kerasnya menerima pendatang baru di Tarzan Society Anda tidak sebanding dengan Illuminati," kata Barton. "Jika kamar dagang baru ingin berkembang pesat, itu harus menurunkan ambang batas," kata Stephen Lin. "Tapi menurunkan ambang batas akan menyebabkan penurunan kandungan emas kamar dagang," kata Barton. "Ya, ini adalah tempat yang sangat kontradiktif. Sulit untuk menemukan keseimbangan antara ekspansi cepat dan kandungan emas keanggotaan." Stephen Lin mengangguk setuju. "Menurutmu apa yang lebih penting?" Barton bertanya. "Saya tidak punya jawaban." Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia adalah penyihir seni bela diri, tetapi bukan penyihir bisnis. Dia tidak tahu tentang operasi kamar dagang itu sendiri. Dia sama sekali tidak bisa mengemukakan pendapatnya sekarang. Jadi kamu sangat bersemangat." Barton tersenyum dan meletakkan dokumen di tangannya di atas meja. "Aku harus mematahkan pengepungan Illuminati. Perjalanan ke negara busuk, negara Futbat, dan hasil dari pertempuran terkuat di dunia semuanya dapat meringankan keadaan sulitku saat ini, tetapi tidak ada cara untuk secara fundamental memecahkan kesulitan saat ini. Hanya Taisan akan itu adalah sesuatu yang mengobati gejala dan akar penyebabnya. Apakah itu hasrat atau pemikiran yang mendalam, saya harus mengeluarkannya dari Taisan Hui, dan saya harus melakukannya secepat mungkin," kata Stephen Lin. "Sulit menyelesaikan sesuatu hanya dengan dorongan hati," kata Barton.
Tetapi jika saya tidak memiliki momentum ini, saya khawatir saya hanya akan berbaring, kata Stephen Lin. Ngomong-ngomong, Joey akan datang nanti, kata Barton. Kegembiraan. Bukankah dia di Longguo? Stephen Lin bertanya dengan heran. Saya memintanya untuk menjual bisnis Longguo, dan dia akan berkonsentrasi membantu saya mengelola bisnis di masa depan, kata Barton ringan. Hah? Stephen Lin mengangkat alisnya, dan berkata dengan ekspresi aneh, saya mendengar dari mitra Joey bahwa bisnis mereka sudah sangat besar. Sudah lama, saya tidak menyangka dia bisa melakukan bisnis ini sebelumnya, jadi saya tidak peduli. Sekarang bisnisnya telah dimulai, dan popularitasnya juga telah dimulai. Jika orang tahu bahwa putra saya, Barton, memiliki seorang wanita dari Eropa dan pergi ke Longguo untuk duduk di atas panggung, bagaimana bisa saya bertahan di Eropa? Barton bertanya. Itu benar. Stephen Lin menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Saya hanya memiliki seorang putra seperti itu, dan semua masa depan saya akan diserahkan kepada putra saya, kata Barton. Mendengar kata-kata Barton, Stephen Lin sedikit mengernyit. Kata-kata Barton sepertinya menyembunyikan misteri. Tuan Button, saya sangat optimis tentang Joey. Meskipun dia suka bitah, itu tetap bisnis. Fakta membuktikan bahwa Joey masih memiliki bakat berbisnis, kata Stephen Lin. Bab 3088. Kepintaran kecil, tapi tidak cukup untuk melihat gambaran besarnya. Dibandingkan denganmu, ini jauh lebih buruk. Menghadapi pengepungan Illuminati, orang normal tidak bisa berpikir untuk membuka kamar dagang untuk memecahkan situasi, Button tertawa. Saya tidak punya pilihan selain melakukan itu, kata Stephen Lin. Bisakah kamu bermain ski? Barton bertanya. Seharusnya tidak terlalu sulit bagiku. Stephen Lin tersenyum. Ayo bermain ski denganku, dan aku akan menunjukkan beberapa temanmu di sepanjang jalan, kata Barton, berdiri dari sofa. Stephen Lin mengangguk, dan tidak terjerat dalam masalah sebelumnya dan tidak membicarakan hasilnya. Untuk pria besar, mereka tidak pernah memberi Anda jawaban yang akurat dalam waktu singkat. Mereka lebih suka memberi Anda beberapa petunjuk, dan kemudian membiarkan Anda memahaminya sendiri. Jika Anda bisa memahaminya, itu membuktikan bahwa Anda cukup bijak untuk pantas mendapatkannya. Terus membantu Anda jika Anda tidak menyadarinya, nilai Anda di benak mereka akan sangat berkurang. Pada saat yang sama, operasi semacam itu juga dapat meningkatkan misteri dan prestise bos, yang sebenarnya memiliki banyak tujuan. Stephen Lin keluar dari villa bersama Button, lalu naik kereta gantung ke puncak gunung. Melihat ke bawah dari puncak gunung, ada seputih salju. Stephen, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Mark, Menteri dari Kementerian Perdagangan Uni Eropa. Petik 2. Button membawa Stephen Lin ke seorang pria parubaya yang kuat dan berkata. Pria parubaya itu sedang memilah peralatannya. Ketika dia melihat Barton dan Stephen Lin datang, dia berkata sambil tersenyum, Button, yang di sebelahmu seharusnya adalah Stephen Lin, seorang prajurit dari kerajaan naga yang baru saja memenangkan gelar terkuat di dunia. Haha, kamu juga tahu tentang ini. Barton bertanya sambil tersenyum. Masalah ini telah beredar luas. Ketika saya makan malam dengan Pangeran Wesley beberapa waktu lalu, sang pangeran juga menyebut Tuan Stephen Lin. Ketika saya melihatnya hari ini, dia jauh lebih muda dari yang saya kira, kata pria itu kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Halo, Tuan Mark, kata Stephen Lin kepada pihak lain sambil tersenyum. Halo, apakah kamu ingin membandingkan? Mark bertanya. Dibandingkan dengan apa? Stephen Lin bertanya. Bagaimana dengan siapa yang turun gunung lebih dulu? Kata Mark. Mark, Stephen adalah seniman bela diri terkuat di dunia. Dibandingkan dengan dia, kamu terlalu percaya diri, Barton tertawa. Ada pepatah lama di Longguo bahwa setiap baris seperti gunung, dan bermain ski bukanlah pertarungan. Saya telah bermain ski selama lebih dari 30 tahun,
dan saya tidak percaya saya tidak bisa mengalahkan seorang pejuang. Kata Mark bangga. Kalau begitu mari kita bandingkan. Kata Stephen Lin. Ayo. Mark meluruskan peralatannya dan berkata, Barton, kamu yang bertanggung jawab untuk meneriakkan kata sandi. Petik 2. Baiklah kalau begitu, Stephen, kamu juga bersiap. Kata Barton. Stephen Lin mengangguk, memilah peralatannya dan berkata, aku sudah selesai. Petik 2. Oke, kalian berdua siap untuk mulai. Mengikuti perintah Button, Stephen Lin dan Mark meluncur menuruni bukit. Beberapa menit kemudian, keduanya tiba menuruni gunung hampir bersamaan. Stephen Lin, kamu bermain ski dengan sangat baik, kata Mark sambil tersenyum. Saya mengandalkan masa muda saya dan koordinasi yang kuat, jika tidak, saya mungkin tidak dapat mengejar Anda, kata Stephen Lin. Haha, kamu rendah hati. Aku baru saja menyadari bahwa kamu telah melambat beberapa kali. Kamu mengecewakanku, aku tahu. Mark tertawa. Jika saya terbang tanpa melambat, saya tidak akan membiarkan Anda pergi, kata Stephen Lin. Keduanya sedang mengobrol, dan Barton juga meluncur di depan mereka. Mark, kamu bermain skating sepanjang pagi, bisakah kita makan siang? Barton bertanya. Oke, biarkan seseorang menyiapkan steak, dan aku akan memasak sendiri steak untuk kalian berdua. Kata Mark. Haha, kamu beruntung. Biarkan aku memberitahumu, steak Mark tidak lebih buruk dari koki biasa. Barton tertawa. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Setelah itu, rombongan bertiga kembali ke villa dan datang ke restoran di villa. Mark berkata untuk menggoreng steak, dan dia benar-benar berlari ke dapur untuk menggoreng steak. Stephen Lin dan Patton duduk di ruang tamu dan menunggu. Mark mengenal Su Zhenping. Patton tiba-tiba berkata kepada Stephen Lin. Oh. Stephen Lin mengangkat alisnya. Tapi mereka tidak memiliki hubungan yang baik, kata Barton sambil tersenyum. Mengapa? Apakah ada cerita di dalamnya? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak terlalu banyak cerita. Illuminati sangat kuat dan diam-diam telah mengendalikan garis kehidupan ekonomi dunia selama ratusan tahun. Selalu ada beberapa orang yang tidak puas dikendalikan oleh Illuminati, kata Barton. Oh, Stephen Lin menyipitkan matanya sedikit. Saya percaya Anda harus memahami kebenaran, tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka akan memiliki musuh, kata Barton. Ya, Stephen Lin mengangguk. Kamu bukan satu-satunya musuh Illuminati. Ada banyak orang yang telah bekerja untuk mematahkan monopoli Illuminati pada jalur kehidupan ekonomi dunia, dan telah melakukan hal-hal seperti itu. Di antara orang-orang ini, ada yang sangat kuat. Karena hanya mereka yang cukup kuat yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi musuh Illuminati, seperti kamu. Kata Barton. Stephen Lin menunjukkan ekspresi serius. Anda harus mengingat satu hal. Ketika Anda berdiri melawan Illuminati, Anda harus membiarkan dunia melihat tekad Anda untuk berjuang sampai akhir dengan Illuminati. Anda harus menunjukkan bendera Anda. Ketika Anda mengibarkan bendera Anda di pegunungan Alpen ketika itu online, orang-orang di seluruh Eropa dapat melihatnya, dan para pengikut secara alami datang dalam aliran yang tak ada habisnya, kata Barton. Mendengar kata-kata Barton, Stephen Lin tersenyum. Dia sudah mengerti apa yang dimaksud Barton. Bab 3089. Mark membawa steak goreng ke meja. Stephen Lin penuh pujian setelah memakannya. Setelah selesaikan makannya, Barton mengeluarkan cerutu kesayangannya. Ketiganya duduk di sekitar perapian, mengobrol sambil menikmati api. Mark sangat tertarik dengan proses Stephen Lin memenangkan yang terkuat di dunia, jadi obrolannya pada dasarnya tentang pertempuran yang terkuat di dunia. Setelah mengobrol tentang pertempuran yang terkuat di dunia, Barton mengubah topik pembicaraan menjadi pertemuan Tarzan.
Stephen bermaksud untuk mendirikan kamar dagang baru yang disebut Klub Tyson, kata Barton kepada Mark. Oh, benarkah? Apa fungsi utama kamar dagang ini? Mark memandang Stephen Lin dan bertanya. Kamar dagang bertujuan untuk mematahkan pola ekonomi dunia yang ada dan menemukan ruang pengembangan yang lebih baik dan lebih besar untuk lebih banyak negara berkembang, kata Stephen Lin. Struktur ekonomi dunia yang ada tidak mudah dipatahkan, kata Mark penuh arti. Meskipun sulit, ada pepatah di Longguo bahwa semuanya tergantung pada usaha manusia. Jika Anda melakukannya, masih ada kemungkinan berhasil. Jika Anda tidak melakukannya, tidak ada kemungkinan sama sekali. Stephen Lin dikatakan. Mark, aku berencana bergabung dengan Klub Tarzan, kata Barton. Mendengar kata-kata Barton, Stephen Lin dan Mark menunjukkan ekspresi terkejut. Stephen Lin terkejut karena perkumpulan Tyson belum memasuki tahap pembentukan yang sebenarnya. Pada saat ini, Barton mengatakan secara terbuka bahwa dia ingin bergabung dengan perkumpulan Tyson. Apakah kamu meninggalkan Illuminati? Mark bertanya. Ya. Barton mengangguk. Haha, kamu seharusnya melakukan ini sejak lama. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, apa gunanya Illuminati, sekelompok orang munafik, yang disebut mercusuar dunia, sebenarnya adalah sekelompok vampir yang menggunakan keunggulan teknologi informasi untuk sedot darah seluruh dunia. Kata Mark bersemangat. Ahem, Mark, meski kita masih muda, kamu tidak bisa mengatakan itu. Barton terbatuk 2 kali. Gemuk, mata Stephen Lin sedikit berbinar, dan dia akhirnya mengerti mengapa Mark, orang yang menentang Illuminati, begitu dekat dengan Patton, wakil presiden Illuminati. Ternyata keduanya sebenarnya masih muda. Ketika Anda bergabung dengan Illuminati lebih dari 30 tahun yang lalu, saya memberitahu Anda bahwa Illuminati semuanya munafik. Jika bukan karena alasan kita tumbuh bersama, saya akan putus dengan Anda lebih dari 30 tahun yang lalu. Mark berkata dengan wajah gelap. Kamu juga tahu bahwa di Eropa, dan bahkan di seluruh dunia, jika kamu ingin memiliki perkembangan yang lebih baik, kamu harus bergabung dengan Illuminati. Jika tidak kamu akan selalu ditekan, kata Barton. Tekan jika kamu tidak bergabung, ini adalah kebijakan Illuminati yang konsisten. Gaya gangster semacam ini benar-benar memungkinkan mereka untuk memenangkan banyak orang yang berkuasa, tetapi pendekatan ini juga akan membawa bencana bagi mereka suatu hari nanti. Mark dikatakan, alasan mengapa saya ingin meninggalkan Illuminati adalah karena masyarakat Tyson di satu sisi, dan karena apa yang Anda katakan di sisi lain. Illuminati telah kuat sejak lama. Meskipun statusnya terlepas, orang-orangnya memiliki sejarah panjang kebencian terhadapnya. Bahkan jika tidak ada masyarakat Tyson, diperkirakan akan ada peristiwa besar dalam beberapa dekade atau 100 tahun, kata Patton. Tidak akan memakan waktu lama. Illuminati telah memonopoli jalur kehidupan ekonomi dunia selama hampir 1000 tahun. Ada terlalu banyak orang yang tidak puas dengan situasi ini. Anda mungkin tidak tahu bahwa Uni Eropa saat ini sedang merancang anti-RUU monopoli. Sasaran utama RUU itu adalah The Illuminati, kata Mark. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui ini, Mark? Kamu meremehkan jaringan intelijenku, kata Barton tidak puas. Kalau begitu, tahukah Anda berapa banyak negara UE yang mendukung RUU ini? Mark bertanya. Aku tidak tahu itu. Barton menggelengkan kepalanya. 15. Mark dengan serius menunjuk angka 15. 15. Barton dan Stephen Lin sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Tahukah Anda, hanya ada 27 negara anggota di seluruh UE, dan 15 negara ini sudah melebihi 50%. Begitu RUU itu berlaku, anggota Illuminati akan dikenakan pajak setidaknya 1 triliun lebih setiap tahun, kata Mark. 1 triliun pajak, itu tidak ada artinya bagi Illuminati, kata Barton. Ini benar-benar bukan apa-apa, tapi bagaimanapun, itu mewakili sikap negara-negara UE, kata Mark. Memang. Barton mengangguk. Bab 3090.
Stephen Lin duduk di sela-sela dan mendengarkan obrolan antara Barton dan Mark. Dia tidak banyak bicara dan pada dasarnya adalah seorang pengamat. Meskipun dia hanya seorang pengamat, dia menghafal poin informasi dari obrolan kedua orang itu dengan sangat hati-hati. Mark dan Barton sepertinya sedang mengobrol, tetapi sebenarnya mereka telah mengungkapkan banyak informasi penting, yang sangat penting baginya saat ini. Ketiganya mengobrol sekitar 1 jam, Mark meninggalkan resor lebih awal karena masih ada pertemuan. Stephen Lin mengirimkannya ke helikopter bersama Patton. Sebelum lepas landas, Mark berkata kepada Stephen Lin, "Saya sangat ingin melihat anak muda memiliki ide dan dorongan. Aturan dunia ini perlu diubah. Saya sangat optimis tentang Anda dan klub Tyson." Mendengar apa yang Mark katakan, Stephen Lin tersenyum. Dia tahu bahwa tujuan Barton untuk memperkenalkan dirinya kepada Mark telah tercapai. "Tuan Mark, saya memiliki kesempatan untuk menyambut Anda di Longguo sebagai tamu," kata Stephen Lin. "Jika ada kesempatan," Mark mengangguk. Kemudian, helikopter lepas landas dan menghilang ke langit. Stephen Lin dan Patton berdiri di tempat, menyaksikan helikopter itu pergi. "Tujuan memperkenalkan Mark padamu adalah untuk memberitahumu bahwa kamu bukan satu-satunya yang berperang melawan Illuminati di dunia ini," kata Barton ringan. "Dimengerti." Stephen Lin mengangguk. Meskipun banyak orang di seluruh dunia berperang melawan Illuminati, kebanyakan dari mereka tidak berbahaya. "Tahukah Anda mengapa?" tanya Barton. "Karena kekuatan mereka tersebar," kata Stephen Lin. "Ya. Kekuatan perlawanan ini tersebar di seluruh dunia dan tidak dapat menimbulkan ancaman besar bagi Illuminati. Bahkan pada tingkat Mark, mereka hanya dapat mendorong Uni Eropa untuk memperkenalkan beberapa undang-undang hukuman terhadap Illuminati, dan ini didasarkan pada premis bahwa kekuatan besar ingin mendapatkan keuntungan dari Illuminati. Jika Anda benar-benar berencana untuk membentuk masyarakat Tyson, maka tujuan utama Anda bukanlah untuk merekrut orang baru, tetapi untuk mengatur mereka yang ingin melawan Illuminati. Negara ini bersatu, dan semua kekuatan perlawanan dikumpulkan bersama," kata Patton. Stephen Lin mengangguk sambil berpikir. "Dan jika Anda ingin memenangkan orang-orang ini, Anda harus melakukan satu hal," kata Barton. "Membangun momentum." Stephen Lin bertanya. Mata Patton sedikit berbinar, dan dia berkata, "Benar, ini untuk membangun momentum. Anda harus menyebarkan momentum perkumpulan Tyson, Anda harus memberitahu semua orang bahwa perkumpulan Tyson adalah organisasi yang menargetkan Illuminati, dan Anda ingin masyarakat Tyson menjadi mercusuar bagi semua orang. Dengan cara ini, akan ada aliran bakat yang terkumpul di luar klub Tyson, dan pada saat itu Anda dapat memilih anggota yang cukup untuk bergabung dengan klub Tyson, yang dengan sempurna menyelesaikan masalah ekspansi kecepatan dan konten emas." Petik 2. "Mengerti?" Stephen Lin mengangguk. "Stephen, ketika aku seusiamu, aku sebenarnya berpikir untuk melawan Illuminati dan membangun tatanan ekonomi baru, tetapi pada akhirnya aku malu, dan aku memilih untuk bergabung dengan Illuminati, mengikuti mereka, dan selangkah demi selangkah menjadi wakil presiden Illuminati. Posisi presiden, melihat kembali ke masa lalu sekarang, saya sangat berharap bahwa saya seberani Anda saat itu. Mungkin saya akan mati mengenaskan, tapi setidaknya saya telah bekerja keras dan berjuang keras. Sekarang saya telah menyerahkan segalanya dan meletakkan semua chip saya di tubuh Anda. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya," kata Patton sambil menepuk bahu Stephen Lin. "Saya akan mencoba yang terbaik," Stephen Lin berkata dengan serius. Barton mengangguk. Stephen Lin tinggal bersama Patton selama sehari. Selama itu dia bertemu dengan beberapa petinggi Eropa di bawah perkenalan Patton. Para petinggi ini telah menunjukkan minat yang besar pada Stephen Lin, tetapi Patton tidak menyebutkan klub Tyson di depan mereka. Menurut Patton, Mark adalah orang yang dapat dipercaya, jadi dia mengusulkan klub Tyson. Adapun yang lain, kredibilitas masih kurang, jadi tentu saja kami tidak bisa membocorkan Tyson Society.
Keesokan harinya, Stephen Lin meninggalkan pegunungan Alpen dengan pesawat dan terbang ke negara yang korup, di mana dia bertemu dengan Pangeran Wesley. Perlu disebutkan bahwa Patton juga pergi ke negeri busuk bersama Stephen Lin. Pangeran Wesley menunjukkan antusiasme yang besar terhadap Stephen Lin, begitu antusias hingga Stephen Lin merasa sedikit aneh. Tetap saja, lebih baik menjadi hangat daripada dingin. Stephen Lin dan Patton tinggal di tempat Pangeran Wesley selama sehari, dan setelah mengobrol mendalam tentang masyarakat Taisan, mereka bergegas ke negara Baskom tanpa henti. Tapi kali ini, ada Pangeran Wesley lain di jet pribadi Stephen Lin. Mereka bertiga datang ke negara Lembah Kaki, yang hampir membuat takut Yoshino Hideshi. Setelah mengetahui ketiganya datang untuk membicarakan klub Taisan, Hideshi Yoshino langsung mengambil keputusan untuk menyatakan dukungan penuhnya kepada klub Taisan. Setelah tinggal di negara Lembah Kaki selama sehari, mereka bertiga terbang ke Timur Tengah bersama Hideshi Yoshino. Di bawah rekomendasi Pangeran Wesley, Stephen Lin dan yang lainnya bertemu dengan keluarga kerajaan negara minyak di Timur Tengah. Setelah Stephen Lin memenangkan gelar pertempuran terkuat di dunia, dia memulai mode terbang keliling dunia. Sekitar seminggu berikutnya, dia terbang ke seluruh Eropa, Afrika, Amerika, Asia, dan Australia. Di bawah rekomendasi Patton, Pangeran Wesley, Yoshino Hideshi, dan bahkan Maho, dia bertemu dengan bos besar modal, keluarga kerajaan, dan kepada nama-nama besar di berbagai bidang. Jaring besar dibuka dengan tenang seperti ini. Seminggu kemudian, Stephen Lin kembali ke Longguo. Semua orang di Longguo menyatakan antusiasme yang besar untuk kembalinya Stephen Lin ke Tiongkok dari bandara ke rumah. Ada banyak orang yang disambut di sepanjang jalan. Setelah menikmati antusiasme masyarakat Ibu Pertiwi, Stephen Lin segera mengabdikan dirinya untuk bekerja. Pada hari kedua saat Stephen Lin kembali ke China, berita tingkat gempa muncul di lingkaran bisnis dunia. Wakil Presiden Illuminati Mer. Barton mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Illuminati dan menyatakan pengunduran dirinya dari Illuminati. Begitu berita ini keluar, pasar saham di negara Barton langsung turun 3 poin, bahkan menyebabkan pasar saham global anjlok tajam. Semua orang bingung dengan berita itu. Wakil Presiden Illuminati, posisi yang diimpikan banyak orang, Barton benar-benar mengundurkan diri hanya karena kata-katanya. Jika Anda mengundurkan diri, Anda bisa mengundurkan diri. Ini sebenarnya bukan apa-apa. Lagi pula, Barton sibuk dengan bisnis, dan mungkin saja dia tidak bisa mengurus tugas wakil presiden. Pada akhirnya, Anda Barton, bukan hanya mengundurkan diri, tetapi juga keluar dari Illuminati orang tidak bisa mengerti. Sehari setelah Barton mengumumkan pengunduran dirinya, Barton terbang ke Longguo dengan jet pribadi kelas atas. Pada saat yang sama, keluarga kerajaan yang korup mengumumkan bahwa Pangeran Wesley telah terbang ke Kerajaan Naga dan akan melakukan penyelidikan bisnis selama 1 minggu di Kerajaan Naga. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.